Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah Safari Park Baptist Fellowship di pagi hari ini. Rasa syukur kita kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehadiran Tuhan, baik itu melalui live streaming ataupun juga yang ada di tempat ini, bahkan melalui Facebook atas nama saya. Silahkan bisa ambil bagian bersama-sama di dalamnya. Satu hal, mari kita terus akan menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Demikian juga ada satu ucapan sukacita selamat ulang tahun kepada Silvi pada kemarin. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita bagi Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu bersatu teduh. Saat teduh terambil dari Mazmur 118 ayat 28 sampai dengan 29. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyadari Bapak Saudara terkasih, sepanjang tahun ini kita sudah melewati banyak penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Saudara terkasih, saya mengajak kita semua untuk kita senantiasa mengucap syukur bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang selalu terjadi dan nyata dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Banyak hal yang berbuat dalam hidupku.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Itulah ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyanyikan besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah Tuhan, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak Tuhan, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selamanya besar
dan ajaib Tuhanku. Terima tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kalau Allah kami yang senantiasa layak dipuji dan disembah Tuhan. Oleh karena setialah penyertaan Tuhan yang begitu setia dan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Secara khusus Tuhan pagi hari ini ya Bapa, kelayakan kami datang ya Tuhan, untuk dapat menikmati hadirat Tuhan di tempat kudus-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, kelawat setiap kami Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau jamah hati kami Tuhan, Kau sembuhkan hati kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami perbuat dan lakukan Tuhan pagi hari ini hanya untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau. Kami juga menyerahkannya Tuhan setiap pribadi yang hendak hadir pada pagi hari ini, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bila kiranya Engkau yang akan senantiasa bekerja ya Tuhan melalui setiap hati kami, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu secara khusus Tuhan, Bapak Pendeta Irwanto Sodibyo, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Kau rapi hamba-Mu secara khusus, agar ketika hamba-Mu menyatakan firman-Mu, benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan apa yang ada dalam hati Tuhan. Bapak, terpujilah Engkau, akhirnya kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan senantiasa permuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu bisa percaya, sama-sama kita katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Saudaraku terkasih? Ada amin? Kami undang Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan bahwa segala kekuatan kita hanya bersumber daripada Tuhan. Allah sumber kuatku. Hanya Dia milik kita di surga dan di bumi. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Ada amin Bapak Saudara terkasih? Bahwa hanya Dia sumber kekuatan kita. Ada amin? Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan percaya bahwa hanya Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian tema kita pada minggu ini. Bapa surgawi yang selalu memelihara kita. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan, karena ada di dalam Dialah penyertaan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku. Di raya tawa lautan mendung, walam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Nyatakan pengharapan kita bagi Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku, di raya waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Allah akan selalu dan memelihara kita. Burung di padang dipelihara, burung di udara dipimpinnya. Ketika kita ada dalam Tuhan, kita selalu percaya bahwa Allah yang senantiasa memelihara kita. Ada amin? Masih tetap berdiri Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sampai oleh hambanya Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo. Kita kembali mengangkat pujian
bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita senantiasa menggenapi firman-Nya. Ketika kita mengalami banyak mujizat dalam setiap langkah hidup kita, bahwa Tuhan ada selalu bersama kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami menggenapi firman-Mu. Ketika kami ada di dalam kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh boleh belajar untuk melihat karya ajaib-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau Allah yang ajaib, yang menyatakan kebesaran buat kami. Engkau Allah kekuatan kami. God is my strength. Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Biar itu terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh saat ini ketika kami ada di tempat ini, ketika kami ada di rumah kami masing-masing, baik live streaming, YouTube maupun Facebook, Tuhan yang menolong kami supaya Engkau hadir atas kami. Dan kami boleh mengerti bagaimana cara-Mu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi
permohonan kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melihat bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan minggu yang keempat ini, minggu yang terakhir, bagaimana Tuhan boleh menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini memang secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang percaya yang ada di Korintus. Di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah kelemahannya, yang akhirnya melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa, di mana Tuhan menyatakan kekuatan dan keajaibannya dalam kehidupannya Rasul Paulus dan juga di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Di tengah-tengah kesengsaraan yang terjadi, ada hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama merenungkan sekali lagi masa-masa yang sangat-sangat sulit terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan juga masyarakat di bumi pertiwi Indonesia, secara khusus di dalam menghadapi COVID-19 yang terjadi, masih terus ada dalam sebuah keterbatasan hidup, menghadapi kesengsaraan, menghadapi persoalan, menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu kemarin saya ketika ada di Jakarta, ketika saya ke TLCC, saya melihat ada beberapa yang demo orasi dan sebagainya. Saya menyaksikan, saya melihat di Bogor juga ada ketika saya bertemu dengan Pendeta Heru pada hari Kamis yang lalu. Ada sesuatu yang memang diinginkan bagaimana pemulihan itu terjadi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, lalu kita menghadapi berbagai persoalan, bisa saja membawa dalam sebuah kelemahan. Bukan saja kelemahan-kelemahan secara fisik terjadi ketika persoalan hidup, kelemahan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi juga bisa terjadi pada masa kita ada di dalam situasi yang turun kerohanian kita, spiritualitas kita, melahirkan kita mengalami sebuah kelemahan secara psikis. Ada seorang yang bernama Ludwig van Beethoven. Saya yakin Mas Yohanes pasti tahu karena ini adalah musisi, pemusik. Dia terserang penyakit telinga menjelang usia 30 tahun. Akibatnya dia menjadi tuli secara total sebagai seorang musisi. Kita bisa membayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu yang menjadi tuli. Tetapi dalam kesedihannya dia menuliskan, "Aku merasa sepi. Aku sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan sangat dekat terhadapku." Beethoven banyak membaca buku renungan dan buku kegemarannya adalah Imitatio Christi, yang artinya meniru Kristus. Beethoven tahu bagaimana dia harus berdoa karena Kristus berdoa. Bagaimana dia berkomunikasi, Kristus berkomunikasi dengan Allah Bapanya, sehingga dia harus berhubungan dengan Allah yang sungguh-sungguh sangat-sangat dalam dan sangat-sangat pribadi di dalam kedekatannya Beethoven. Tetapi saudara sekalian, di tengah-tengah rasa frustasi dan kecil hati, Beethoven berpaling kepada Allah, sang sumber kekuatan itu, sehingga dia berani mengatakan,
Aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal ya Allah. Jiwaku bersukacita di dalam Engkau. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya. Sehingga dengan iman dan keyakinan di dalam keterbatasannya sebagai seorang komponis yang sangat merugikan dirinya karena tuli, Beethoven tetap produktif sepanjang hidupnya dengan menghasilkan begitu banyak simfoni, oratorio, opera, dan sonata piano yang sangat menakjubkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang luar biasa yang sangat menarik, dan tentunya ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita bersama-sama menghadapi persoalan-persoalan yang bisa membawa kelemahan secara fisik dan juga secara psikologis, bahkan kelemahan secara spiritual dalam hubungan kita dengan Allah. Kita bisa melihat ada hal yang luar biasa, keajaiban yang memang Tuhan nyatakan ketika kehidupan saudara dan saya dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita seperti lagu tadi menggenapi firman Allah, akan di mana Tuhan akan menyatakan bukti kebesarannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 ini, kita bersama-sama bisa merenungkan ada 3 kebenaran bagaimana cara Tuhan menguatkan kita, menguatkan saudara dan saya dalam menghadapi persoalan hidup yang tentunya bisa membawa dalam sebuah kelemahan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menguatkan kita? God is my strength. Tuhan kekuatanku. Bagaimana caranya? Tuhan memberi kasih karunia yang cukup ketika kita menghadapi kelemahan. Tuhan memberi kemampuan untuk tetap mengandalkan kuasa-Nya di saat kita sedang ada di dalam kelemahan. Tuhan memberi kekuatan untuk menerima berbagai kesulitan di saat saudara dan saya sedang ada di dalam kelemahan kita. Mari kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan di saat saudara dan saya adalah orang-orang yang lemah. Bagaimana ketika saudara dan saya memang benar-benar ingin dan rindu ada kuasa Allah. God is my strength. Kuasa Allah, Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan di sini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah pertanyaan kita, apakah kuasa Tuhan tidak sempurna? Sehingga Rasul Paulus mengatakan seperti itu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Apakah pada waktu itu kuasa Kristus tidak sempurna? Tidak, saudara sekalian. Kristus adalah sempurna, tetapi ini adalah bagian daripada pengalaman yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang penganiaya jemaat, ketika dia pada akhirnya bertobat dan akhirnya dia diangkat ke atas, dan akhirnya dia merasakan betapa dahsyatnya kuasa Allah yang sempurna, sehingga dia ingin menyatakan bahwa di saat dia menghadapi sebuah kelemahan, apa yang ada di dalam dirinya untuk menjadi sempurna, justru kelemahan dalam kehidupan Paulus itu melahirkan sebuah kesempurnaan Kristus yang kuasanya memberikan kemampuan, yang kuasanya memberikan rasa cukup untuk bisa melewati setiap kelemahan yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau kita melihat bersama-sama kata kasih karunia, charis, kasih karunia adalah kehadiran Tuhan. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan. Kasih karunia adalah kuasa Tuhan. Kasih karunia adalah suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Hal inilah yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia merasa kuasa Kristus justru menjadi semakin sempurna ketika dia sedang menghadapi sebuah kelemahan dalam hidupnya, ketika dia mengalami sebuah perubahan hidup, ketika dia mengalami sebuah kontradiksi antara yang baik dan yang jahat, yang akhirnya dia merasakan
dia membutuhkan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sesuatu yang luar biasa ketika bicara tentang bagaimana Allah yang adalah Al-Rahim, Allah yang berbelas kasihan itu, Allah yang penuh dengan rahmat itu, memberikan karunia, memberikan kekuatan, memberikan kehadiran, memberikan kemampuan, memberikan kemurahan, memberikan kuasa yang sungguh-sungguh cukup bagi Paulus menghadapi kelemahan. Luar biasa saudara sekalian. Kata sempurna adalah sebuah kata yang dalam bahasa aslinya berarti menuntaskan, melengkapkan. Jadi Tuhan ingin menuntaskan kuasanya kepada Rasul Paulus, memberikan sebuah kelengkapan. Di saat dia menghadapi keterbatasan, di saat dia menghadapi kelemahan, dia dituntaskan, dilengkapi sehingga dia mampu untuk merasa cukup menghadapi persoalan yang ada. Saudara sekalian, Paulus dalam bagian ini mulai mengerti tentang pernyataan-pernyataan istimewa dari kehadiran Tuhan, dari kuasa atau kemuliaan Allah. Justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan itu semakin nyata. Senang sekali lagu ini, terima kasih Pak Marulam yang boleh memberikan motivasi ya, memberikan inspirasi bagi kita tentang bukti kebesaran Tuhan. Kenapa saya mengulang lagu ini tadi? Karena inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menggenapi firman Allah, maka jangan pernah takut menghadapi setiap kelemahan. Karena bukti kebesaran Tuhan akan menjadi kenyataan yang melengkapi, yang menuntaskan berbagai kelemahan yang terjadi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Luar biasa saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan hidup, kalau saudara menyanyikan lagu ini secara terus-menerus, mungkin saudara bisa meneteskan air mata. Kita bisa membayangkan hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kecukupan bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan yang bisa membawa kelemahan secara fisik dan secara psikis dalam hidup kita. Memberi kita bisa mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan dengan cara Tuhan memberikan kasih karunia itu. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kasih karunia itu kalau kita memang benar-benar hidup kita menggenapi firman Tuhan. Dekat. Rasul Paulus menikmati kekuatan karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mungkin menghadapi kelemahan, dengan cara Tuhan memberi kemampuan untuk tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya terlebih suka aku bermegah. Siapa yang mau bermegah dengan kelemahan kita, saudara? Di saat kita sedang menghadapi persoalan hidup, siapa yang mau ada sesuatu yang membanggakan dengan kelemahan kita? Siapa yang mau ketika kita sedang ada di dalam kelemahan, ada sukacita dalam hidup kita? Mungkin kita tidak senang, kita tidak suka. Tetapi ketika ini adalah bagian daripada kehidupan orang-orang yang dihidupi oleh firman Tuhan, maka ketika mereka sedang menghadapi berbagai kesulitan yang membawa dalam sebuah kelemahan, Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka dengan cara yang ajaib, sehingga dikatakan aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku di saat aku menghadapi sebuah kelemahan, di saat aku menghadapi sebuah persoalan, di saat aku sedang menghadapi kesengsaraan dalam hidupku. Justru aku akan datang kepada Allah karena aku tidak mampu melakukan sesuatu. Justru aku akan meminta kepada Allah
Karena Allah lah adalah Allah yang patut kita andalkan dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang kuandalkan adalah Allah kita. Apakah kita mau mengandalkan manusia? Oke. No problem, ya enggak masalah kita mengandalkan manusia, tapi manusia terbatas. Sampai kapan kita mengandalkan seseorang? Kadang-kadang ini yang menjadi kesulitan bagi kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk dapat menolong kita. Saudara sekalian, bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah prinsip ilahi yang Tuhan ajarkan. Ketika kita lemah, maka kuasa Tuhan yang akan menggantikan, yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak mengandalkan kehebatan kita, kita tidak mengandalkan kepintaran kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita kembali bahwa Tuhanlah satu-satunya yang patut menjadi andalan kita. Di saat kita hidup dalam sebuah kesulitan, itulah saatnya kita belajar sesuatu yang baru dan mengalami langsung bagaimana hebatnya kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala batas-batas pola pikir manusia. Dia bisa menyatakan sesuatu yang tidak tersembunyi dalam hidup kita. Kita bisa menyembunyikan sesuatu, tetapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha tahu. Dalam kehadirannya dalam kehidupan orang-orang yang menggenapi firman-Nya, Tuhan akan memampukan kita menghadapi berbagai kesulitan yang bisa membawa dalam sebuah kelemahan dalam hidup kita. Di saat kita sedang meregang dalam keterbatasan kemampuan kita, ketika kita sampai pada situasi yang kritis, yang membuat kelemahan kita terasa nyata, dan ketika kita datang kepada Tuhan, maka di sanalah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Banyak para hamba Tuhan yang menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dalam kelemahan, justru mereka dikuatkan dalam kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan menghadapi berbagai tantangan hidup. Justru ketika dia duduk diam, merasakan belas kasih rahmat Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya sehingga mereka semua berani mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Luar biasa, saudara. Menjadi tantangan bagi kita bersama-sama menghadapi berbagai kelemahan yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Yang ketiga, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-10, di situ juga dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini yang sedang dihadapi. Ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika melayani jemaat yang ada di Korintus. Ini mungkin yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus seperti Rasul Paulus mengalaminya. Dia sedang ada di dalam kelemahan, dia sedang ada di dalam siksaan, dia sedang ada di dalam kesukaran, dia sedang ada di dalam penganiayaan, dia sedang menghadapi kesesakan karena dia hidup di mana hidupnya dihidupi oleh firman Tuhan, hidupnya adalah hidup bagi Kristus, dia ada di dalam Kristus. Betapa dahsyatnya kedekatan Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat menjadi rasul dalam kedekatannya dengan Tuhan. Kalau orang berpikir semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa melewati banyak persoalan. Mungkin itu sesuatu yang keliru, saudara. Kadang-kadang hal yang berbanding terbalik justru di saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada banyak tantangan-tantangan yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak ujian-ujian. Dan pada akhirnya, apakah saudara menang terhadap persoalan yang ada? Apakah saudara menjadi emas murni beberapa waktu yang lalu?
Atau mungkin kayu yang mudah terbakar, jerami yang mudah terbakar. Disitulah letak daripada kedekatan kita dengan Tuhan. Di saat menghadapi kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini memberikan sebuah penjelasan bagi kita bersama-sama bahwa kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan. Tetapi di saat kita lemah, disitulah kita dapat belajar untuk menerima berbagai kesengsaraan, siksaan, penganiayaan, kesulitan, kesukaran. Dan bersama Kristus, kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi kuat. Jadi kekuatan bukan karena kita, karena kehebatan kita. Tetapi justru kekuatan itu terjadi di saat kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak situasi-situasi yang bisa mengacaukan hidup kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang bisa membawa dampak kelemahan iman kita. Bahkan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan sosial masyarakat, bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Hal ini bisa terjadi, tetapi jangan biarkan situasi mengacaukan apa yang sedang kita hadapi dan kita alami. Seorang tokoh baptis yang terkenal, Billy Graham, mengatakan, tetapi rindukanlah supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui situasi tersebut. Rasul Paulus menghidupi hidupnya dalam firman-Nya. Rasul Paulus mampu menghidupi karena Kristus hidup di dalam hidupnya. Di tengah-tengah keterbatasan yang bisa membawa dalam sebuah kelemahan dalam hidupnya, dia menyadari bahwa dia sedang merindukan kehendak Allah dinyatakan, sehingga dia mampu melewati segala situasi yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Apakah kita mampu dan bisa melalui situasi-situasi yang kadang-kadang bisa membuat kita menghadapi situasi kritis? Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Apa yang sedang kita alami yang membuat kita lemah? Bagaimana dengan kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi kelemahan yang hebat. Dia menghadapi sengsara, dia menghadapi penganiayaan, dia menghadapi kesesakan, dia menghadapi kesukaran. Dia hampir mati. Mungkin kita masa-masa PPKM sangat sulit. Tetapi tidak membuat kita mati kan gitu seperti itu. Kita masih bisa dengan berbagai cara. Kemarin ketika dalam perjalanan, ya saya biasa memakai topi ya, topi Pak Haji gitu. Kadang-kadang dipanggil Pak Haji gitu. Ketika naik angkot, ketika kemana-mana. Nah kemarin ada hal yang menarik. Jadi ada orang yang memberikan makanan ya, memberikan makanan. Ya, saya berpikir ya hanya drivernya aja, sopirnya saja ya yang dikasih untuk angkot. Ternyata semua penumpang dikasih. Pak Haji, mau Pak Haji? Ya dikasih kok nggak mau gitu kan, berkat kok. Lumayan nasinya sedikit, ayamnya paha gede, gitu. Lalu ada tempenya luar biasa. Ada banyak cara saudara sekalian. Kalau kita bisa merasakan betapa kuasa Tuhan semakin menyempurnakan, semakin meneguhkan, semakin menguatkan di saat kita menghadapi hal apapun. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang mungkin lebih parah dibandingkan kita. Tetapi kita patut bersyukur. Tetapi hal yang pasti, setiap kita memiliki kelemahan. Setiap kita di saat kita sedang menghadapi persoalan, kita bisa saja mengalami sebuah kelemahan, di mana kelemahan itu bisa membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesengsaraan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan justru semakin jauh. Kembali ada dampak. Kelemahan
terbawa dalam emosi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lemah juga di dalam iman kita. Kita lemah dalam hidup kasih kita. Kita lemah secara psikis. Dan akhirnya kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Banyak orang di luar sana bunuh diri. Bahkan minum minuman hal yang bisa menyebabkan mereka mengalami sebuah kematian. Hari ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita semuanya. Rasul Paulus memberikan pengalaman hidupnya di saat dalam terpaan kesengsaraan, justru Paulus semakin dekat dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan yang membuat keutuhan dalam kelengkapan, dimampukan dalam menghadapi kelemahan sehingga menjadi kuat. Di saat justru semakin dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian untuk menghadapi dalam setiap kelemahan demi kelemahan. Oleh karena itu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Maka kita akan mampu menghadapi berbagai kelemahan apapun. Seperti yang diungkapkan oleh Billy Graham, rindukanlah supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui berbagai situasi. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu, sehingga kami boleh semakin kuat di saat kami lemah. Ampuni kami jika seringkali kami meragukan Engkau, hingga kami membatasi diri kami, sehingga kuasa-Mu tidak nyata dalam hidup kami. Biarlah sekarang kami boleh mempercayakan hidup kami. Di balik kelemahan kami ada kuasa-Mu yang ajaib dan siap menolong kami hingga kami dapat melakukan hal yang dahsyat bersama-Mu. Kiranya berikan kemampuan bagi kami semuanya supaya kami tetap dekat dengan-Mu, supaya kami tetap mengandalkan-Mu. Karena kemurahan-Mu kami ada. Oleh karena kebaikan-Mu, janji-Mu dinyatakan menjadi bukti kebesaran-Mu dalam kedekatan kami dengan-Mu. Kita nyanyikan pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, biarlah boleh menjadi respon bagi kita bersama-sama. Kita semakin menyembah Dia, dan menyembah Dia, semakin dekat dengan Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, biarlah boleh menjadi doa kita bersama-sama dan harapan kita bersama-sama kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi sampai hari ini, semuanya dinyatakan dalam kemurahannya bagi saudara dan saya. Dekatlah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara, sehingga Tuhan menyatakan janjinya terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Kebaikan Tuhan membawa sebuah janji yang tergenapi. Bukti kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur atas karya-Mu, karya yang membuktikan kebesaran-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami di saat kami menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Semakin kami dekat dengan Tuhan, banyak pergumulan yang bisa membawa sebuah kelemahan. Tetapi justru semakin kami dekat dengan Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna itu akan meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang hidup. God is my strength. Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Iya dan amin. Sehingga oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami tetap ada, kami tetap hidup. Keajaiban-Mu terus Kau nyatakan buat kami. Bersyukur Tuhan. Berikan kekuatan dan komitmen bagi kami untuk terus dekat dengan-Mu dan untuk terus mengandalkan-Mu. Bersyukur bangsa kami Engkau memberkati. Kami serahkan vaksinasi yang terus berlangsung, semuanya boleh berjalan dengan baik. Pemulihan ekonomi, bahkan kehidupan dalam keamanan dan kenyamanan dari Sabang sampai Merauke. Kepemimpinan Bapak Jokowi, Tuhan terus memberkati. Bersama dengan aparat-aparat yang ada di dalamnya. Umat Baptis Indonesia, Tuhan juga terus memberkati. Pendeta Yosia Wartono, Pendeta Royo, Pak Vidya Tama, bersama dengan ketua-ketua BPD, pengurus-pengurus BPD, bahkan seluruh departemen yang sedang dan akan terbentuk. Biarlah sungguh-sungguh umat Baptis Indonesia terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Setiap gereja-gereja Baptis terus mengumandangkan proklamasi iman dan Injil. Banyak jiwa yang dijangkau, gereja-gereja terus bertumbuh dan berdiri, dilingkupi oleh kasih Tuhan. Terima kasih atas Taman Safari Indonesia sampai hari ini. Tuhan terus menyatakan kemurahan dan kebaikan. Kami serahkan, baik itu Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony, bersama dengan komisaris, bersama dengan C-level, bersama dengan GM, semuanya staf-staf yang ada, pimpinan yang ada, bersama dengan seluruh karyawan. Kiranya terus membangun kemuliaan Tuhan melalui setiap rangkaian strategi hal apapun yang dilakukan di Taman Safari Indonesia, menjadi saksi yang terbaik bagi setiap pengunjung yang ada. Disediakan, dicukupkan segala kebutuhan mereka, dijauhkan daripada rancangan-rancangan kecelakaan apapun. Bahkan Tuhan memelihara flora dan fauna yang ada di Taman Safari Indonesia. Kiranya Engkau juga terus memberikan keutuhan, kelengkapan, kemampuan ada dalam satu kesehatian dan kebersamaan Safari Park Baptist Fellowship.
Kami memohon kekuatan kuasa Tuhan. Di saat kami lemah, biarlah kami boleh belajar untuk dekat dengan-Mu, sehingga Engkau menguatkan kami. Sehingga kerinduan kami, Safari Park Baptist Fellowship, menjadi terang kemuliaan melalui tempat ini akan terjadi. Berikan kami hati yang rela untuk terus ikut terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Setiap yang hadir saat ini diberikan urapan kuasa-Mu, sehingga kami juga boleh berbangga kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan teman-teman kami yang lain yang belum hadir, kiranya Engkau juga berikan kesempatan bagi mereka untuk melihat karya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, oleh karena Taman Safari boleh memberikan sarana tempat bagi kami untuk beribadah. Tuhan terus memberkati. Bahkan pelayanan-pelayanan Safari Park Baptist Fellowship kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menopang menolong supaya setiap pelayanan kami sungguh-sungguh membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami sekalian yang mungkin masih ada dalam keterbatasan, yang tidak mampu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, baik kami yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kami semua untuk terus semakin memandang kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, biarlah kami boleh memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan keajaiban-keajaiban, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau campur tangan apapun pergumulan kami secara pribadi. Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Engkau menilik isi hati kami dan Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin bekerja, sebentar lagi kami ingin melakukan aktivitas yang lain. Tuhan berkati kami supaya kami tetap mampu. Hidup kami digenapi oleh firman-Mu sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi yang terbaik melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui tindakan kami, bahkan melalui pekerjaan yang kami lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas Engkau sudah memelihara kami memberikan persembahan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Engkau limpahkan berkat buat kami. Dijauhkan daripada belalang-belalang pelahap. Tetapi biarlah berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Pada akhirnya kami memohon Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami ketika kami menyelesaikan ibadah kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan saudara sekalian. Sehingga kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kita semua bertemu dengan siapapun, kita juga boleh menjadi berkat. Dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah berkat Allah melimpah dalam hidup saudara. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang melimpahkan berkat bagi saudara dan saya. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan menuntun hidup saudara untuk diberkati dan terus menjadi berkat.